Halo, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 1 yang kemarin. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai besaran. Apa itu besaran? Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran sendiri terbagi atas dua, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Pak namanya besaran pokok? Nah, namanya besaran pokok karena besaran ini adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi besaran ini satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah sama-sama distandarisasi. Jadi tidak dapat berubah lagi satuan dari besaran pokok ini. Nah, besaran pokok sendiri ada 7 macam besaran pokok. Yang pertama adalah panjang dengan satuannya adalah meter. Jadi satuan itu ibaratnya adalah sesuatu yang kita gunakan sebagai penamaan di ujungnya. Contoh, misalnya kita mengukur panjang jalan. Misalnya panjang jalan adalah 150. Maka di ujungnya kita tambahkan meter. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan. Nah, yang kedua adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Kemudian waktu satuannya second atau detik. Kemudian suhu satuannya Kelvin. Yang kelima kuat arus satuan ampere. Keenam jumlah molekul zat satuan mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya satuan kandela. Yang akan kita bahas secara mendetail, secara mendalam pada bab 1 ini adalah panjang, massa, dan waktu. Baik, kita langsung saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi panjang adalah jarak antara dua titik. Jadi misalnya kita mengukur buku, maka kita harus mengukur jarak antara titik sebelah kiri dengan titik sebelah kanan. Panjang satuannya meter. Nah, alat ukurnya dapat berupa penggaris, meteran, maupun pita ukur yang digunakan oleh penjahit. Nah, tiga benda ini sering kita temukan dan mereka dapat mengukur benda yang paling kecil sampai ukuran 1 mm. Nah, Pak, gimana kalau bendanya lebih kecil daripada 1 mm? Maka panjangnya dapat diukur dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong ini dapat mengukur hingga ukuran 0,1 mm. Nah, ini digunakan biasanya jangka sorong ini untuk mengukur diameter dalam dari sebuah logam ataupun mengukur benda-benda yang sangat kecil. Kemudian ada yang dapat mengukur benda yang lebih kecil lagi, namanya adalah mikrometer sekrup. Nah, ini dapat mengukur benda hingga ukurannya 0,01 mm. Jadi 10 kali lebih kecil daripada yang si jangka sorong tadi. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi misalnya ada batu nih. Nah, berapa sih jumlah materi yang terkandung dalam batu itu? Nah, itu namanya adalah massa. Nah, massa ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya berat. Padahal kalau kita menyebut massa itu berat, salah. Kenapa? Karena massa dimanapun kita berada, massanya akan tetap. Misalnya massa tubuh kita nih 50 kg. Di bumi massa tubuh kita 50 kg, maka di bulan massa tubuh kita juga tetap 5 kg. Berbeda dengan berat. Berat itu jika di bumi berat kita sekitar 500 Newton, maka di bulan berat kita itu sekitar 300 Newton. Jadi berbeda berat dan massa. Dan berat satuannya adalah Newton, bukan kilogram. Satuan kilogram adalah massa. Jadi mulai sekarang kalau misalnya beli sesuatu, contohnya seperti telur ke warung, silakan beli tapi bilang, "Pak, saya beli telur masanya 2 kilo." Jangan beratnya 2 kilo, masanya 2 kilo karena penggunaan kata berat itu salah, tidak pada tempatnya.
Gimana cara ngukur massa, Pak? Ngukur massa dapat digunakan dengan alat ukur. Yang pertama adalah neraca lengan. Kenapa namanya neraca lengan? Karena di sini ada lengannya nih. Nah, di gambar ini ada 4 lengan. Neraca lengan ada 2 macam, yang punya 4 lengan sama yang 3 lengan. Ini yang punya sekolah kita seperti ini. Kemudian ada neraca pasar. Jadi di pasar tuh biasanya pakai neraca ini. Ini di sebelah kanannya biasa ditumpukin dengan pemberat dari logam yang berwarna emas. Kemudian ada neraca yang lebih canggih, yaitu neraca digital. Jadi bendanya tinggal kita masukkan, angkanya, angka kilogramnya pasti langsung keluar. Nah, kita lanjut ke besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Nah, waktu itu adalah selang dari antar dua peristiwa. Jadi antara dua peristiwa ada selangnya, nah itu waktu. Itu namanya waktu. Jadi misalnya orang mau lari nih dari titik A ke titik B, maka waktu itu adalah selang antara orang itu berlari dari titik A ke titik B. Berapa selang waktunya? Waktu satuannya second atau detik. Jadi kalau misalnya 1 jam, nah 1 jam kita ubah dulu satuannya ke detik. 1 jam berapa detik? Kita cari dulu 1 menit berapa detik? 60. 1 jam berapa menit? 60. Berarti 60 dikali 60 sama dengan 3600 detik. Alat ukur waktu sudah kita gunakan. Mungkin sekarang pun kalian masih menggunakannya di tangan kalian, yaitu jam. Kita dapat mengukur waktu dengan jam. Tetapi akan lebih tepat jika kita mengukur waktu menggunakan stopwatch, karena stopwatch ini dapat mengukur hingga waktu mili detik, sedangkan jam cuma yang paling kecil sampai detik. Oke, kita lanjut ke besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang didapatkan dari kombinasi besaran-besaran pokok. Jadi, tadi besaran pokok ada 7 tuh. Nah, di antara duanya ataupun di antara tiganya itu nanti dikombinasi, entah itu saling dikali atau saling dibagi. Nah, hasil dari perkalian dan pembagian besaran-besaran pokok namanya adalah besaran turunan. Besaran turunan jumlahnya ada sangat banyak sekali, lebih dari 10. Namun yang kita masukkan cuma 10, dan yang akan kita bahas cuma 2, yaitu luas serta volume. Nah, ini silakan dicatat. Sama tabel yang tadi, besaran pokok itu harus dicatat. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke luas. Besaran turunan yang pertama yang kita bahas adalah luas. Nah, luas itu apa? Luas adalah besaran turunan yang didapatkan dari besaran pokok panjang. Langsung saja ke contohnya. Misal, kita ingin mengukur luas dari kertas yang ada di gambar ini. Untuk mengukur luas dari kertas yang ada di gambar ini, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mengukur panjangnya. Kemudian kita mengukur lebarnya. Setelah dapat panjang dan lebarnya, kita kalikan nih. Panjang dengan lebarnya kita kalikan. Sehingga dapat seperti ini. Nah, jadi luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang ini tadi apa? Besaran pokok. Panjang merupakan besaran pokok. Sedangkan lebar juga termasuk ke dalam besaran pokok. Namun besaran pokok panjang dia masuk juga. Jadi lebar sama panjang sama-sama besaran pokok. Jadi kombinasi antara besaran pokok panjang dengan besaran pokok panjang, yaitu dengan dikalikan, menghasilkan besaran turunan yang namanya luas, yang satuannya adalah meter pangkat 2, karena besaran pokok panjang satuannya meter, besaran pokok panjang model lebar satuannya juga meter. Meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Itu untuk luas. Kemudian untuk volume, jadi volume itu adalah besaran turunan dari besaran pokok panjang. Sama nih dengan si besaran turunan luas tadi, sama. Tapi apa yang membedakannya? Sekarang kita lihat. Misal kita punya balok, kita ingin hitung volumenya. Maka langkah yang
pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur tinggi dari balok, kemudian panjang dari balok, dan lebar dari balok. Kita ukur nih tiga-tiganya. Setelah dapat ketiganya, barulah kita kalikan tiga-tiganya. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita kalikan. Panjang besaran pokok, lebar juga besaran pokok, merupakan besaran pokok bagian dari panjang tadi. Tinggi juga besaran pokok, bagian dari panjang juga. Nah, artinya volume itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang dengan cara mengalihkan ke 3 kali besaran pokok panjang. 1, 2, 3. Kita kalikan semua sehingga dapatlah besaran turunan, yaitu volume. Dengan satuannya adalah meter pangkat 3. Karena meter kali meter kali meter, meter pangkat 3. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, Pak, gimana kita mengukur volume benda yang tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tinggi? Contohnya seperti air, Pak. Gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan alat ukur, yaitu gelas ukur. Jadi airnya tinggal kita masukkan ke dalam. Nanti ada berhenti di mana, misalnya berhenti di sini 40, maka airnya adalah 40 ml. Gelas ukurnya ada di sekolah, nanti saya tunjukkan ketika kita sudah masuk. Nah, kemudian besaran turunan selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Jadi konsentrasi larutan adalah banyaknya zat terlarut dalam pelarut. Gimana Pak zat terlarut dalam pelarut? Nah, langsung contoh. Kita contohnya air gula. Air gula itu biasa kita buat dari air dicampurkan dengan gula. Nah, yang berperan sebagai zat terlarut dalam air gula adalah gula. Karena gulanya nanti akan larut dalam air. Yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Jadi air ditambah gula sama dengan air gula. Jadi yang akan jadi konsentrasi larutan itu adalah banyaknya gula dalam air. Jadi rumusnya adalah massa dibagi volume pelarut. Massa merupakan besaran pokok, volume merupakan besaran turunan. Jadi konsentrasi larutan didapatkan dengan cara besaran pokok massa dibagi besaran turunan volume. Jadi sudah 2 kali turunan konsentrasi larutan ini. Nah, misalnya contoh soal nih, 20 gram gula larutkan dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Pertama kita lihat nih, massa terlarut. Yang jadi terlarut siapa? Nih, gula, zat terlarut. Maka massa terlarutnya berapa? 20 gram. Kita tulis 20 gram. Kemudian dibagi dengan volume pelarut. Pelarutnya apa di sini? Yaitu air. Ini sama air. Pelarutnya 2 liter, maka di sini tulis 2. Maka jadinya seperti ini. 20 gram dibagi 2 liter. Ya, karena tadi sudah kita masukkan 20 gram sama 2 liternya, maka didapatkan konsentrasi larutan air gula ini adalah 10 gram per liter. Jadi seperti itu cara mencari konsentrasi larutan. Ya, mungkin demikian saja yang Bapak sampaikan pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Tampilan berikutnya akan ada tugas kedua kalian. Ya, silakan dicatat soalnya, kemudian dikerjakan tugasnya pada folio bergaris kalian yang kemarin yang kalian kerjakan pada saat tugas 1. Jadi kalau masih ada sisa pada saat tugas 1 folio bergarisnya, silakan lanjutkan tugas 2-nya pada folio bergaris tersebut. Nanti juga akan di. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.